Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Abdul Fatah Nur Muhammad Hasan. Dan saya Fajarin Rahmat Irfani akan mempresentasikan tentang konsep umum tentang ilmu jiwa belajar. Di sini ada 5 pembahasan. Pembahasan pertama tentang apa pengertian ilmu jiwa belajar. Pembahasan kedua, apa saja objek ilmu jiwa belajar. Pembahasan ketiga, apa saja metode ilmu jiwa belajar. Pembahasan keempat, apa saja tujuan dan manfaat ilmu jiwa belajar. Pembahasan kelima, apa saja ruang lingkup ilmu jiwa belajar. 1. Pengertian ilmu jiwa belajar. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani atau psi yang artinya jiwa, dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu dapat membedakan antara nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmaniah yang adanya tergantung pada hidup jasmaniah dan menimbulkan perbuatan badaniah atau organic behavior, yaitu perbuatan yang ditemukan oleh proses belajar, misalnya insting, refleks, nafsu, dan sebagainya. Jika jasmani mati, maka mati pula nyawanya. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi atau personal behavior dari hewan tingkat tinggi dan manusia. Karena sifatnya abstrak, maka kita tidak dapat mengetahui jiwa secara wajar, melainkan hanya dapat mengenal gejalanya saja. Jiwa adalah sesuatu yang tidak tampak, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Demikian pula hakikat jiwa, tak seorang pun dapat mengetahuinya. Manusia dapat mengetahui jiwa seseorang hanya dengan tingkah lakunya. Jadi tingkah laku itu merupakan kenyataan jiwa yang dapat kita hayati dari luar. Definisi dari belajar yaitu mengubah atau memperbaiki tingkah laku melalui latihan, pengalaman, dan kontak dengan lingkungan. Dari definisi psikologi belajar di atas, maka pengertian psikologi belajar adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang pengalaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Pembahasan kedua, apa saja objek ilmu jiwa belajar. Objek ilmu belajar dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sendiri adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal kunker, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. 2. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata yang dapat diobservasi untuk memorodiksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Objek formil atau sasaran khusus yang membentuknya adalah aspek khusus atau sudut tinjauan tertentu dari atau terhadap objek material. Maka objek formil dari ilmu ini adalah proses pembimbingan, mengajar, dan melatih anak. Pembahasan ketiga, apa saja metode ilmu jiwa belajar. Metode yang pertama adalah metode introspeksi. Metode ini adalah metode yang tertua. Metode ini digunakan untuk menyelidiki proses-proses kejiwaan yang berlangsung pada diri sendiri. Metode yang kedua, metode observasi. Metode observasi atau metode pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode tes. 3. Metode tes. Metode tes atau pengukuran yaitu suatu cara penelitian dengan jalan mengadakan tes atau pengukuran terhadap gejala atau perilaku yang diselidiki.
4. Metode proyeksi adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan menyajikan suatu bahan atau gambar, permainan, tulisan, dan lain sebagainya kepada individu di mana diharapkan adanya jawaban atau berwujud pendapat atau sikap yang merupakan proyeksi dan pribadinya. 5. Metode case study adalah penyelidikan terhadap individu secara mendalam, meliputi latar belakang sosial, fisik, dan psikis. Waktunya cukup lama dan meliputi berbagai periode pertumbuhan. 7. Metode klinis. 6. Metode klinis adalah metode penyelidikan secara mendalam kepada individu yang menimbang dari tingkah laku norma untuk diagnosanya. Untuk ini mohon maaf karena ada kesalahan. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu tujuan dan manfaat ilmu jiwa belajar. Tujuan ilmu jiwa belajar yaitu belajar adalah suatu usaha perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, serta dana, panca indera, otak, dan anggota tubuh lainnya. Demikian pula aspek-aspek kejiwaan seperti intelijensi, bakat, motivasi, minat, dan sebagainya. 3. Mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. 4. Mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi yang baik. 5. Mengubah sikap dari negatif menjadi positif. 6. Menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Manfaat ilmu jiwa belajar: membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. Untuk pembahasan yang terakhir adalah ruang lingkup ilmu jiwa belajar. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi ruang lingkup jiwa belajar menjadi 3 macam. 1. Pokok bahasan mengenai jiwa belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. 2. Pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan, perbuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. 3. Pokok pembahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Demikian yang bisa kami jelaskan dari materi konsep umum tentang ilmu jiwa belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.